Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak tak semangat Pak, ngapo? Belum makan? Hah? Caknya lah sudah makan ya tak? Apa karena suasana dingin ini jadi tak semangat? Keluarkan kopi dulu ya, kita ngopi ya tak? Biar semangat. Ibu-ibu, sudah makan Bu? Sudah? Alhamdulillah. Berarti semangat Bu, jawab salamnya kan? Ya, nak dapat pahala tidak? Nak dapat pahala tak Bu? Nak dapat nian? Kalau nak dapat jawab yang bagus, ya kan? Nak pengen umroh tidak? Pengen. Lah umroh belum? Kalau belum kita sama-sama Bu umroh. Galak tak sama-sama ku umroh? Ibu ongkosi aku umroh, kita sama-sama umroh, ya tak? Cak mana Pak, setuju tak kira-kira? Ya, baik kita ulang Bu ya, Pak, kita ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa maulana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati, kami muliakan orang tua kami, sesepuh kami yang ada di sini, Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Toha, MAG apa SAG? SAG ya? Jadilah cukup ya Pak Haji. Alhamdulillah. SAG serupanya jadilah katanya cukup, ya kan? Kalau aku nak nambah, ya kan? Ya. MAG, Masya Allah ya, MAG. Seharusnya beliau yang berdiri di sini Bu. Kita dengarkan, karena MAG kan, Master Alam Goib. Maaf, ya kan? Master Agama Bu, Master Agama, ya kan? Ya kan? Kaget nih, ini pula, ya kan? Lain cerita. Maaf Pak Ji ya. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Falah, Al-Fatah, Al-Fatah Pesantren Madani Al-Quran, Masya Allah ya, Pesantren Madani Al-Quran. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman, para ustadz dari Hidayatullah yang hari ini kumpul di sini Bu, ada dari Musirawas, Musi Banyu Asin, ada dari Muara Enim, ada dari Pagar Alam. Kita juga beserta rombongan dari Palembang. Alhamdulillah, takdir Allah, kita dipertemukan malam hari ini untuk bersilaturahim, untuk menjalin ukhuwah Islamiyah, untuk kita sama-sama memperingati hari Isra Mi'raj. Isra
Mi'raj. Terjadinya tanggal berapa, Bu? Terjadinya tanggal berapa, Bu? Isra Mi'raj, Bu. Terjadi tanggal. Yang bacaan jawab, kudoakan moga-mogahan dimudahkan umroh. Amin. Ibu tapi bukan bapak. Ya. Bu, ada yang bacaan jawab, Bu? Kati. Bapak-bapak kira-kira ada yang baca jawab, Pak? Tanggal berapa terjadinya Isra Mi'raj? Tanggal 27 Rejab. Ya. Tanggal 27 Rejab. Sepakat, Bu? Ada yang nak nawar tanggal lain, Kati? Nah, alhamdulillah, ya. Alhamdulillah mati lampu. Kurangi sih kok. Boleh mic-nya kurangi sih kok. Kurangi kan? Ya. Alhamdulillah kita diperjumpakan Allah malam ini untuk memperingati Isra Mi'raj yang kaget terjadinya tanggal 27 Rajab ke depan. Ini baru tanggal 12 Rajab. Ya, alhamdulillah kita sudah duluan. Jadi kalau pacak ngadirin undangan masjid lain. Alhamdulillah. Salam dan salawat selalu dan senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Caknya lesu ya. Ngapa lesu ini? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, kata Rasulullah, ada orang yang pelit. Kalau bahasa sini apa? Kiat ya? Apa? Hah? Apa? Kemek. Ya. Pelit, medit, bin kemek ya. Nah, kan? Sudah pelit, medit, bin kemek, ya kan? Bukan bin kamek. Kalau di sana bahasa Dasun kami itu kamek tuh kami, ya kan? Kalau ini kemek ya, kemek. Bin kemek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika diucapkan salawat, ya kan, yang diucapkan nama Nabi, tapi dia tidak jawabnya, maka kata Rasulullah dia adalah orang yang kemek, ya kan? Galak Pak jadi orang kemek? Galak Bu, tidak? Nah, jadi kalau udah galak jawab salawatnya kan? Ya, mari kita sama-sama bersalawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-mogahan kita semua mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ada DBCE tadi oleh panitia, kira-kira sampai jam berapa berhentinya, ya kan? Berarti terserah di aku ya tak? Kalau aku nak berhentilah, berhenti sekarang ya kan? Kalau nak laju, laju ya tak Bu ya? Nah, moga-moga tidak lama ya, moga-moga tidak lama sehingga ibu-ibu juga tidak bosan ya. Kalau bapak-bapak ini aku yakin tahan tengah dalu jadi ya kan? Yang penting ada kopi ya tak Pak? Nah, kalau tak katik kopi nyerah juga ya. Nyerah juga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku tidak membahas tentang perjalanan Nabi ya. Karena saya yakin sudah setiap tahun kita memperingati Isra Mi'raj pasti yang diceritakan tentang perjalanan Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh sampai ke arasnya Allah, ke Sidratul Muntaha, sampai ke arasnya Rasul, arasnya Allah Subhanahu wa taala, dan menerima perintah salat. Kan? Penting enggak kira-kira perjalanannya? Tapi kanlah setiap tahun diceritakan ya. Kalau ku ceritakan pula kagak lama kan? Ya, ya. Sekilas baik kita ceritakan.
Kenapa Nabi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira ngapalah Nabi diperjalankan Allah ini? Ada maksud apalah kira-kira? Ada maksud apalah Pak kira-kira? Kok Nabi diperjalankan Allah tidak langsung seperti perintah puasa? Kalau perintah puasa kan langsung Al-Qur'an tuh turun. Kalau perintah zakat langsung Al-Qur'an tuh turun, ya kan? Perintah yang lain-lain dia langsung Al-Qur'an tuh turun. Tapi perintah sholat Nabi langsung dipanggil oleh Allah. Tidak perantara Jibril. Tidak. Tapi langsung. Jibril pun tidak tahu, Pak. Jibril tidak tahu. Jibril hanya sampai ke langit ke-7. Jibril. Langsung ke arasy Allah Subhanahu wa taala, langsung menerima perintah salatnya itu Rasulullah dewean. Tidak dikancoi oleh Jibril. Ya, tidak ditemani oleh Jibril. Tapi Rasulullah Muhammad SAW dewean nerimanya. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sejarah bahwa terjadinya Isra Mi'raj adalah didahului dengan meninggalnya dua orang yang dicintai dan dihormati oleh Nabi. Siapa Bu yang meninggal? Bu, siapa yang meninggal? Hah? Bu, siapa yang meninggal kira-kira? Orang yang dicintai Nabi dan dihormati Nabi, siapa? Dua orang yang meninggal ini. Siapa lah Bu? Ayo Ustaz, ini banyak pertanyaan. Perasaan Ustaz lain tak katik nanya-nanya sama ini. Iya kan? Ya dah Bu. Siapa Bu kira-kira? Siapa Bu? Siapa bini Nabi Bu? Siapa nama bini Nabi? Hah? Aisyah bini Nabi. Alhamdulillah ada yang tahu Pak serupanya Aisyah. Itu bini yang keberapa Bu? No. Aisyah itu bini yang keberapa Bu? Berarti ada yang pertama kalau yang kedua, ya tak? Jadi siapa yang pertama Bu? Khadijah. Masya Allah. Jadi Bu, Rasulullah SAW bini keduanya Aisyah. Berapa bini Nabi Bu? Ustaz, yang pertama baik kami lupa, apalagi anak galau-galaunya. Keruaan lupa nian sama sekali, ya tak? Ya. Jadi Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya bernama Khadijah. Meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha. Yang pertama. Kemudian yang kedua siapa? Pak, siapa Pak yang kedua ini meninggal? Tadi ibu, ini bapak. Sesuai, ya kan? Kagak ibu pula ngomong kami terus. Kapan bapak-bapaknya ya Pak? Kira-kira siapa Pak yang keduanya yang meninggal siapa? Istrinya. Tadi bininya Bu yang meninggal. Sekarang yang meninggal istrinya. Jadi siapa istrinya Pak yang meninggal? Tadi bininya yang meninggal Pak ya, sekarang istrinya yang meninggal. Masya Allah. Ya. Jadi kira-kira siapa Pak? Aisyah, sepakat Aisyah? Nikah lagi berarti kan? Jadi Bu, setuju kalau Bapak ini nikah lagi? Ya. Ya. Jadi yang meninggal yang kedua adalah paman Rasulullah
Wah. Siapa mamangnya Nabi? Pak? Hah? Abu Thalib. Kalau Abdul Muthalib siapa, Bu? Siapa, Bu? Kalau Abdul Muthalib siapa? Hah? Jadi kalau mamangnya Abu Thalib. Kalau Abdul Thalib, Abdul Muthalib siapa jadi? Bu, siapa? Jangan ragu-ragu, Bu. Tidak dimarahi, tidak. Tapi aku nak ngenjok duit, tak kate. Nah, kan? Kalau tadi bawa, pacaklah aku sangoni, kan? Nah, yang pacak jawab. Jadi siapa Abdul Muthalib? Nah, neneknya. Nenek laki-laki, Bu, ya kan? Ya. Jadi kakeknya Nabi. Nah, jadi dua orang yang dicintai oleh Nabi, dua orang yang dihormati Nabi meninggal dunia pada satu musim. Jadi dikenallah pada musim itu Amul Huzni, yaitu musim kesedihan, zaman kesedihan. Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh istrinya tercinta yang senantiasa selalu menemaninya, yang senantiasa selalu memberikan penguatan kepada dirinya, memberikan support ketika berdakwah, tiba-tiba meninggal dunia. Setelah itu pamannya ini adalah tameng Rasulullah SAW, pembela Rasulullah SAW. Jika ada kafir Quraisy yang mau menyakiti Rasulullah SAW, maka yang lebih pertama kali berhadapan dengan orang kafir Quraisy itu adalah Abi Thalib. Sehingga bodyguardnya Rasulullah SAW meninggal. Bendahara Rasulullah meninggal Khadijah. Jadi sedihnya minta ampun Rasulullah SAW. Dia mengatakan kalau begitu kayaknya tidak berjalan lagi dakwah ini. Karena kenapa? Karena orang yang membela sudah meninggal, orang yang memberikan dana juga sudah meninggal. Selesai. Tapi Allah berkehendak lain. Kata Allah, Muhammad kecil. Ya. Kecil. Abu Thalib itu kecil, Khadijah itu kecil. Apalagi yang mau menyakiti Rasulullah, Abu Jahal, Abu Lahab nambah kecil. Makanya Allah Subhanahu wa taala perjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian meninggalkan bumi. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, bumi tidak terlihat lagi. Maka kecil, Pak. Masalah keduniaan ini kecil. Tidak ada apa-apa, Pak. Buntu itu tidak ada apa-apanya, buntu itu, Pak. Jangan sampai kita ini sengsara, Bu, karena buntu. Kata ada apa-apanya buntu itu. Ya kan? Kata apa-apanya buntu itu. Nah, kalau duit tak kata itu yang masalah. Benar Bapak ini, Masya Allah kan. Ya, Bu. Jadi urusan dunia ini kecil, kata Allah Subhanahu wa taala. Ngatakan Rasulullah kecil urusan dunia ini. Tapi yang besar itu siapa? Yang besar itu siapa, Bu? Ibu, yang besar itu siapa, Bu? Bu. Tadi kita salat Isya. Salat Isya tadi, Bu. Diawali dengan apa, Bu? Takbir. Takbir itu apa? Allah nanggadang. Salah ya? Ya kan? Atau Allah Maha Besar. Nah, kan cak itu kan? Jadi Allahu Akbar. Siapa yang besar jadi? Allah. Yang besar itu Allah. Kalau kita nih galau-galau membesarkan Allah, ya kan? Berserah diri kepada Allah,
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau kita ini semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah selesaikan permasalahan kita. Ibu punya masalah tak, Bu? Alhamdulillah. Ada serupanya ibu tak punya masalah. Luar biasa. Sampai ketemu aku di Empat Lawang ini ya tak. Ibu tak gatik masalah. Masya Allah. Luar biasa. Kalau bapak punya masalah, Pak? Banyak masalah, Masya Allah. Terbalik. Ibu tak punya masalah, serupanya dibeban ke bapaknya galau. Pak, kopi tak katik, jangan minta kopi yo. Ah, kan dapat. Ya dah Pak, itu ya kata ibu. Pak, ini tak katik siong. Siong ya kan? Jangan berkendak siong, Pak. Enggak katik siong ini. Ya kan? Jadi ibu tak punya masalah, semua dibeban ke bapak. Jadi kalau bapak nanyong, Pak, datang ke warung dewe, ya kan? Ngutang boleh, tapi dicatat, ya kan? Iya, jangan tidak dicatat, kaget susah ibu nanyo catatannya, ya kan? Ya. Jadi semua masalah ini akan menjadi kecil ketika kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka salat intinya kenapa Rasulullah SAW langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, bahwa Allah mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya ketika engkau dan umatmu benar-benar melaksanakan sholat ini, maka selesailah masalah. Abu Thalib yang meninggal tidak jadi masalah karena ada Allah. Khadijah meninggal no problem. Ya kan? Karena ada Allah. Ya kan? Tidak jadi masalah. Kecuali kalau Allah yang meninggalkan kita, ini masalah. Ya kan Pak? Kalau Allah meninggalkan kita, itu masalah. Karena kenapa? Karena bumi yang kita tempat ini adalah milik siapa? Milik Allah. Laki di rumah milik siapa, Pak? Hah? Jadi laki di rumah milik siapa, Bu? Milik ibu yang mana? Yang datang di masjid apa yang tinggal di rumah? Berarti ada dua ibu. Jadi bapak yang mana ini punya ibu yang dua? Tunjuk, ngaku. Ya? Ya dah, Bu. Jadi kalau Allah meninggalkan kita, maka ini adalah masalah. Masalah ini adalah masalah besar. Karena kenapa? Karena segala aktivitas yang kita lakukan, segala kegiatan yang kita lakukan, segala pekerjaan yang kita lakukan, biiznillah, izin Allah. Hatta sampai malam hari ini kita datang ke masjid ini karena Allah. Saya tanya, Bu, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kajiannya kan ada calon ibu. Lebih kurang 11, Pak. 12, 13. Ya kan? Apakah di sekitar sini cuma hanya ibu-ibu ini saja? Masih banyak ibu-ibu yang lain. Tapi bukan ibu-ibu bapak kan? Bukan, Bu. Ya kan? Sekarang bapak-bapak ini, kira-kira Pak kalau datang galau-galau bapak-bapak ini penuh dah masjid ini? Penuh, Pak. Tapi lantas kemana bapak yang lain? Mik keluar, Pak. Lupa aku. Tidak apa-apa, Pak. Mik keluar. Tidak apa-apa ya, Pak. Kalau apa-apa. Kaget kami balik di ini cegat, Pak. Ya. Karena kenapa, Pak? Karena kemungkinan besar, ya karena ada dua hal faktor. Bisa jadi karena kesibukan sehingga tidak bisa hadir.
Nah, inilah namanya biiznillah, izin Allah. Jika Allah tidak mengizinkan, walaupun kondisinya seperti apa, tidak akan bisa hadir di tempat ini. Maka yang kita khawatirkan hari ini, Bu, adalah ketika Allah kita tinggalkan. Ya kan? Kalau zaman dulu, Bu, zaman dulu, Bu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang perjalanan beliau, ya, Isra Mi'raj, perjalanan beliau, banyak orang-orang kafir itu tambah hebat kekafirannya. Banyak orang-orang beriman yang keimanannya kuat tambah hebat keimanannya. Termasuk sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika didatangi oleh Abu Jahal, ngomong, kata Abu Jahal, Abu Bakar, ngapo Jahal? Lah denger cerita kawan kau dak? Siapa kawan aku? Yo, sahabat dekatmu. Siapa lagi? Siapa? Muhammad, mana ada kenal nama? Oh iya. Ngapo? Kata Muhammad, semalam itu dia berjalan dari Masjidil Haram Mekah ini ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Kemudian dia naik ke langit ketujuh sana, nerima perintah salat. Apa dak tambah gila Muhammad itu? Kira-kira. Oh benar itu ucapan Muhammad, kata Abu Bakar. Benar itu ucapan Muhammad. Kalau benar kata Abu Bakar ucapan Muhammad, jangankan dia sekali baik berjalan, nak berpuluh kali pun dia berjalan, aku percaya. Kata Abu Bakar, nak berpuluh kali dia jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ketujuh, turun lagi, berjalan lagi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi sampai 10 kali dia lakukan itu, aku percaya. Dia ngomong. Jadi kata Abu Jahal, nambah parah, sama baik serupanya antara Muhammad dengan Abu Bakar, tidak jauh beda gilonya. Dia ngomong gitu. Ini kalau wong kafir. Nah, begitu juga orang munafik. Kalau orang munafik mendengar ceritanya Rasulullah SAW, tambah hebat juga kemunafikannya. Bu, kue inilah dipesan 250 kotak. Jadi, tidak mungkin ibu tidak dapat. Kalau ibu tidak dapat, ambillah jatahku siko. Ya kan? Ya. Jadi kita fokus. Jadi perintah sholat, ya, perintah sholat di dalam Al-Quran itu dulu banyak orang kafir tidak percaya, banyak orang munafik tambah munafik, banyak orang beriman tambah beriman. Nah hari ini, ya, Bu, Pak, hari ini perintah itu tidak dikurangi oleh Allah. Tidak dikurangi oleh Rasulullah. Perintahnya masih 5 waktu. Tapi tergantung kita. Yakin tidak dengan perintah Allah ini? Bu. Bu. Makan aku dulu, Bu. Tidak apa-apa. Santai baik kita. Aku juga nak makan kalau makan ini. Ya? Pak. Yakin tak kita dengan perintah salat, Pak? Yakin nian serius? Ibu yakin dengan perintah salat, Bu? Serius yakin? Serius, Bu? Caknya cuma 3 orang yang jawab serius. Yang lain antara ragu iya nih, apa tidak ya kan? Nah, kalau kita memang yakin bahwa Allah yang perintahkan sholat, maka sholat ini bukan beban bagi kita. Bu, sholat ini bukan tapi sholat ini apa? Bukan perintah.
Kalau perintah kita merasa terbebani dengan perintah itu. Tapi sholat ini harusnya menjadi apa? Menjadi kebutuhan dalam hidup kita. Sepakat tak Pak kira-kira? Pak, sepakat tak kalau sholat ini kita jadikan kebutuhan dalam kehidupan? Ibu sepakat, Bu? Kalau kita tidak makanlah lapar. Kalau kita tidak minum haus. Begitu juga kalau kita tidak sholat. Maka ada sesuatu hal yang kurang dalam kehidupan kita. Begitulah hendaknya menjadi kehidupan ini, Bu. Karena kenapa? Karena sholat yang kita lakukan bukan untuk Allah. Tapi sholat yang kita lakukan adalah untuk diri kita. Sholat yang kita lakukan ini untuk diri kita, Pak, bukan untuk Allah. Allah tidak butuh sholatnya kita. Kalaupun kita sama-sama tidak sholat, Allah tidak pensiun jadi Allah. Tidak Pak Haji ya? Bu, Allah itu tidak pensiun. Allah itu tidak resign. Allah itu tidak mengundurkan diri. Kalau kita ini tidak beribadah kepada Allah, dia tetap akan menjadi Allah yang maha besar. Tapi jika kita tidak sholat, efeknya kepada diri kita. Karena sesuai Allah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenapa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh malaikat Jibril, Rasulullah diperlihatkan dengan wanita yang diikat rambutnya, kemudian dilempari oleh malaikat kepalanya dan mukanya, ya kan? Dilempari oleh malaikat kepala dan mukanya hingga hancur, kemudian dikembalikan lagi. Hancur, dikembalikan lagi. Hancur, dikembalikan lagi. Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa dia? Apa yang dia lakukan? Kata Jibril, itu adalah contoh umatmu yang jika dia senang membuka auratnya. Bu, kutanya sekarang. Kalau ibu sholat tidak pakai mengkeno, sah tak sholatnya? Tidak sah. Ya Pak? Tidak sah Pak Ibu kalau tidak pakai mengkena sholatnya. Pertanyaannya, kenapa Allah suruh tutup aurat? Nah maka inilah kenapa sholat ini harusnya menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Kalau Allah perintahkan kita untuk tutup rapat-rapat tubuh kita di dalam sholat, maka harusnya di luar sholat pun juga kita harus tutup aurat, Bu. Setuju tak? Pak, kalau Bapak sholat pakai celana pendek, sah dah sholatnya? Tidak sah. Kalau Bapak sholat tidak pakai baju, sah dah Pak? Hah? Sah, serius Pak? Hah? Sah Pak? Hah? Kalau Bapak sholat tak pakai baju, sah dah Pak? Hah? Coba kita ini dulu, siapa yang ngomong sah, siapa yang ngomong tidak? Baik ya, ada perbedaan antara sah dengan tidak. Tergantung Pak. Karena memang auratnya laki-laki itu lutut hingga pusar. Kalau Bapak sholatnya tidak pakai baju, pusarnya terbuka, sah atau tidak? Madai Bapak nak sholat sarungnya sampai di sini? Ini mah telasan Pak.
Ya kan? Kalaupun sah Pak, tapi kurang adab. Kalau Bapak ngadap kades tidak pakai baju, diterima kades apa tidak? Nama itu juga Bapak ngadap Allah. Allah ini yang maha besar, Allah ini yang maha pengatur, Allah ini yang maha memberi rezeki. Kok kita kucuk-kucuk pakai? Tidak pakai baju ngadap Allah. Kira-kira kata Allah, ini anak hambaku ini nak ngapa dia nih? Ya kan? Maka kalau kita salat disuruh tutup rapat-rapat aurat kita, maka hendaknya di luar salat pun juga seperti itu. Kita tutup aurat kita. Karena kenapa? Karena bisa jadi asbab kita tidak tutup aurat, itu akan ada namanya perbuatan fahsya. Beda mungkar dengan fahsya, Pak. Kalau fahsya ini berempet-rempet dengan perbuatan maksiat, zina. Ya kan? Kalau mungkar itulah perbuatan yang ya begal, ya, ngambil barang orang, ya kan? Dan segala macamlah perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau kita sholat, maka sholat ini menjadi tameng. Karena kenapa? Karena dia yakin Allah maha melihat. Karena dia yakin Allah maha memantau. Sehingga apa yang dia ingin ambil, dia pastikan bahwa Allah melihat, Bu. Maka salat itu harus menjadi kebutuhan. Karena memang kita yang membutuhkan dalam kehidupan ini. Dan salat ini adalah tanda terima kasih kita kepada Allah. Karena tidak cukup dengan ucapan Alhamdulillah, Bu. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup dengan Alhamdulillah. Maka harus ada sesuatu hal yang kita lakukan untuk Allah, yaitu salat. Sekarang kutanya, Bu, banyaklah kita terima kasih kepada Allah atau banyaklah nikmat yang Allah berikan? Banyak nikmat yang Allah berikan. Berarti salat 5 waktu kita kurang. Nah, aku tak nanya itu. Bapak dewek yang jawab, ya kan? Nah, kalau malam ini kita lah tahu seperti itu, berarti besok berubah. Berusaha semaksimal mungkin untuk menjaganya. Sekarang aku tanya, Bu. Kita tidak usah menceritakan nikmat Allah di luar dari badan kita. Ya kan? Kita lihatlah saja badan kita ini betapa nikmat Allah sangat besar. Kita punya mata bisa melihat. Ya dah, Pak? Sekarang siapa yang jaga mata kita? Allah. Yang jaga mata kita ni Allah, Bu. Sekarang aku tanya, Ibu kalau tidur, kehendak Ibu apa kehendak Allah? Siapa yang buat kita ngantuk ni siapa? Ini kadar mata saja, Bu. Ya. Sekadar mata. Nah, aku tanya, Bu, ada sering dilakukan oleh ibu-ibu, kaum wanita, Pak. Khususnya kaum wanita. Ya. Ibu punya alis mata dah, Bu? Punya alis mata dah? Punya. Siapa yang numbuhkan alis mata? Siapa yang numbuhkan alis mata? Siapa yang jaga alis mata? Ibu, serius Ibu pacak jagonya alis mata itu? Ya, cak mana Ibu jaganya alis mata Ibu?
Ya Bu. Alis mata kita ini yang jaga Allah, yang numbuhkan Allah, yang jaga Allah. Coba kalau alis mata kita cak rambut Bu, manjang terus, kira-kira. Ya Pak, setuju dah Pak? Kalau alis mata kita ini manjang terus, cak rambut, nak setiap seminggu sekali tetap bangkrut juga perusahaan. Dikit-dikit nak ke salon tetap alis mata, ya kan? Kakek minggu depan bergoyor lagi nak ke salon, tetap alis mata. Tetap rambut bayar sekarang regonya lah jadilah, ya kan? Nah, artinya apa? Artinya hal yang sepele ini saja Allah yang jaga. Kalau Allah kasihkan kita, ya sudah kamu jaga masing-masing alis mata. Entahnya Allah panjangkan terus tadi, repot. Ada ibu yang sengaja tak mensyukuri nikmat Allah. Cak kurang sempurna bah alis mata, ditetaklah, dicukur. Diganti dengan celak. Tak keruan nambah anggaran. Setiap keluar nak pakai celak. Keluar nak pakai celak. Sebabnya ngapo? Kalau keluar tak pakai celak, alis mata dicukur, bersih. Nak merepotkan, ya kan? Padahal Allah ciptakan ini alis mata ini untuk apa? Untuk supaya sempurna ini Bu. Tidak repot-repot nak bercelak terus, ya kan? Jadi dosa dicukur, ngapain nyukurnya kan? Biarlah ini sempurna, sudah Allah ciptakan ini sempurna. Ini alis mata. Tadi mata, ini alis mata. Turunlah ke bawah dikit. Ibu punya hidung, coba pegang hidungnya Bu. Ada tak? Ya, siapa tahu tinggal. Ya kan? Ada Bu ya? Pak, ada hidungnya? Kira-kira ada yang beda tak lubangnya Bu? Sama, di bawah kalau lubangnya kan? Kalau seandainya Allah balik, penuh terus kalau hujan. Dikit-dikit. Ya kan? Tapi Allah ciptakan hidung ini, hidungnya di bawah, ini apa lubangnya di bawah. Sehingga kalaupun lubangnya di atas Pak, cak mana ceritanya, seganteng apapun orang, secantik apapun orang, kalau lubangnya di atas, kira-kira mau mana lah Pak? Nah sekarang Allah jaga hidung kita. Ya kan? Allah jaga hidung kita ini. Nanti kalau flu baru ke dokter. Kalau tidak perlu, tidak keruan nago, ya kan? Maka seluruh yang Allah berikan kepada tubuh kita ini Allah jaga Bu. Bukan hanya Allah berikan kepada kita, tapi Allah juga yang menjaganya. Maka kata Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa kali Allah ulang ayat ini dalam surah Ar-Rahman? 34 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana kata Allah nak kalian dustakan itu? Coba kalau ibu lahir langsung bapak yang lahir atau langsung ada apa namanya yang di sini tuh Pak? Cincin pakai batu cincin apa? Batu akiknya. Hah? Kalau lahir bawa batu akik Pak, leket. Ya kan? Ya dah Bu. Kalau ibu lahir tiba-tiba bawa anting-anting, susah keluarnya Bu, leket. Ya kan? Tapi Allah lahirkan kita dengan sempurna, tidak membawa apa-apa nanti setelah besar. Maka kata Allah, nikmat yang mana yang tidak kalian syukuri itu? Nikmat yang mana? Banyaknya nikmat Allah ini, tapi kenapa ketika azan datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Kok kita mah santai-santai saja? Cak tak denger. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan azan itu, Bu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Apa yang duit-duitnya? Kalau tidak dinikmati. Ya, Bu. Ngapa duit banyak? Sisip sedikit, laki muda yang nikmatinya. Nah. Ya kan? Ya, Bu. Bu, ibu nyimpan emas banyak-banyak. Tiap gini simpan emas, simpan emas, simpan mata. Siapa yang nikmatinya? Istri muda yang nikmatinya. Kita sekedar walau anna ahlal qura, kata Allah, la fatahna bi barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya penduduk kampung ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan buka pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Getah itu, Pak, bisa cak hujan ngalirnya. Duku tidak harus 2 tahun sekali berbuat, bisa jadi setahun 2 kali berbuat duku kalau Allah menghendaki. Tapi bagaimana kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah panggil kita, kita harus hadir di tempat ini. Memang kita serahkan segalanya kebutuhan kita kepada Allah. Makanya salat ini bukan menjadi kewajiban, tapi menjadi kebutuhan. Karena kenapa? Karena sumber masalah itu adalah hati. Kalau hati ini tidak ditata dengan baik, maka dia akan menjadi masalah dalam kehidupan. Sebanyak apapun kita mempunyai uang, maka kita akan merasakan miskin karena hati kita gersang. Secantik apapun ibu, tidak akan merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau hatinya gersang. Makanya kenapa Allah mengatakan ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala karena Allah akan memberikan ketenangan. Sumber kebahagiaan seseorang itu adalah ketenangan. Harta yang dia miliki ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, itulah ketenangan. Hari ini kita punya anak banyak, susah ngaturnya. Lantas siapa yang mau ngatur anak kita? Pusing, kita sudah marah setiap hari, tapi anak kita tidak pernah dengar dengan marah kita. Adukan pada Allah. Karena Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Karena yang memegang hati anak-anak kita, yang memegang hati suami kita, yang memegang hati istri kita adalah Allah. Jika Allah berkehendak hati itu menjadi tentram, maka tentram itulah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah yang kita harapkan. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bukankah itu yang kita minta? Maka tata hati ini dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sumber segala masalah itu adalah hati. Maka kalau hati ini diajak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati. Allah akan memberikan sakinah, Allah akan memberikan mawaddah warahmah. Sehingganya ketika kita menghadap Allah kelak menjadi hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepadaku. Masuklah ke dalam golongan orang-orang yang aku ridhoi. Dan masuklah ke dalam surga.
surgaku. Maka perintah sholat yang diterima oleh Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj itu adalah untuk kita. Untuk kita. Kebutuhan kita. Kalau kita membutuhkan Allah, datanglah ketika sholat. Apa masalah kita? Kita curhatkan kepada Allah. Tidak usah curhatkan di Facebook, Bu. Tidak usah curhatkan di WA. Itu nambah masalah. Ada laki tak balik-balik. Oh, dah kemana pula? Oh, koyong kak. Ngapain tak balik-balik? Nah. Kata tetangga, coba cari koyong baru. Koyong baru banyak. Lebih hebat, lebih ganteng. Ya kan? Bukan mesti menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah. Ada bini yang susah, ya, karena punya penyakit SMS. Bu, penyakit SMS. Apa SMS, Bu? Terus sikapnya? Pak. Senang melihat orang susah melihat orang senang. Tetangga beli TV baru. Istri kita yang susah mikirkan kreditannya. Uang nonton lemak-lemak, kita sibuk di mana dia nyari duitnya untuk bayar kredit. Di mana? Nah, ngapain? Uang sudah nonton, ya kan? Ya dah, Pak. Ya. Kemudian apa? Orang beli kulkas baru, bisa buat pop es. Kita sibuk juga mikirkan di mana dia dapat ke duitnya. Uang lah berjualan dia dapat duit. Kita masih mikirkan duitnya dari mana? Innalillah. Ya kan? Maka mintakan kepada Allah, ya Allah. Jadikan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar. Kita ini minta tolong kepada Allah dengan sholatnya kita ini. Karena banyaknya masalahnya kita. Yang kita perlu selesaikan. Karena Allah yang menyelesaikan masalah. Kalau kita naknya menyelesaikan masalah, tidak mungkin selesai, Bu. Ya, tidak mungkin selesai. Kecuali kita melibatkan Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Jika kita libatkan Allah, maka Allah akan beri kita solusi yang terbaik. Allah akan beri kita rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan. Allah akan jadikan anak dan istri kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan hati-hati kita menjadi hati yang tatma'innul qulub, hati yang tenang, hati yang tentram. Sehingganya kita akan mendapatkan hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah wa qina azaba benar. Itu yang kita minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, beri aku kebaikan, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup di dunia. Dan ya Allah, aku kepingin juga bahagia hidup di akhirat. Tapi ya Allah, jangan mampirkan aku di neraka-Mu ya Allah, tapi langsung ke surga-Mu ya Allah. Wa qina azabanarnya itu, Bu. Pak, enggak usah mampir lagi ke neraka, tapi kita langsung ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, Bu, Pak, malam hari ini ayo kita sama-sama perbaiki sholat kita. Jangan-jangan sholat kita ini punya masalah. Masalahnya apa? Masalahnya kita tidak memahami makna sholat. Yang tadi apa sampaikan tadi, ketika kita Allahu Akbar, kita harus paham Allahu Akbar ini apa? Allah Maha Besar. Kita yakin Allah itu besar, Bu. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucap alhamdulillahi rabbil alamin, kita ini tahu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, tak katik tempat aku memuji lagi ya Allah, kecuali Engkau ya Allah.
Maka terimalah pujianku ini ya Allah sebagai tanda terima kasihku kepadamu ya Allah. Harusnya begitu Pak. Karena aku yakin ya Allah Engkau adalah maha mendengar. Karena Engkau adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Rabb, Engkau yang maha pengasih ya Allah. Maka kasihanilah kami ya Allah. Kasihanilah anak-anak kami ya Allah. Kasihanilah istri kami ya Allah. Kasihanilah suami kami ya Allah. Beri dia rezeki yang baik. Ya kan? Harusnya begitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apa Maliki Yaumiddin? Yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, Engkau adalah penguasa hari pembalasan ya Allah. Kami sangat takut bertemunya ya Allah. Maka akhirkan kehidupan kami ya Allah dengan kehidupan yang baik ya Allah. Sehingga ketika bertemu dengan hari pembalasan itu ya Allah, kami beban ringan kami ya Allah. Beban kami ringan ya Allah. Engkau ampunkan dosa kami. Kita munajatkan kepada Allah. Kita serahkan semua seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingganya apa? Hingganya ada ketenangan dalam kita melakukan salat. Kalau kita sudah tenang, Pak, hati kita sudah tentram, apa yang mau dicari, Pak? Ya kan? Apa yang mau dicari? Rezeki yang kita cari, kita akan mendapatkan dengan yang halal. Anak kita didik dengan didikan yang baik. Istri kita berikan arahan yang baik. Insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah. Yang memang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu perbaiki salat kita, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Karena inilah yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Yang hari ini manusia banyak masalah karena masalah ketika dia masalah dengan Allah, maka masalah-masalah lain akan timbul. Tapi ketika dia tidak punya masalah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bantu untuk menyelesaikan masalah kehidupannya. Maka kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bantu menyelesaikan masalah, kemudian Allah akan beri rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Bisa jadi rezeki kita dikit tapi barokahnya banyak. Insya Allah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dan kurang mohon dimaafkan jika ada benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salahnya itu semata-mata kekurangan pemahaman dari kami. Kepada Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf lahir dan batin, kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Kami akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.